Makanya kita coba bicarakan sedikit perkenalan terhadap IoT, lalu kita lihat konsep IoT itu semacam apa, contoh-contohnya, lalu kita belajar bikin IoT sendiri dengan MATLAB dan ThingSpeak. Ya, ThingSpeak adalah platform untuk menggunakan IoT di cloud. Lalu kita bicara tentang intelligence IoT. Ya, IoT ditambah hal-hal yang membantu seperti AI, misalnya ada blockchain. Lalu kita lihat future-nya semacam apa, ya, future IoT ke depannya. Jadi hal-hal ini mungkin dalam waktu 1 jam ke depan kita coba dalami dan mudah-mudahan Anda semua sudah mempunyai kemampuan menghandle IoT. Tinggal dipertajam, ya, tergantung permasalahannya masing-masing di lingkungannya atau tempat kerjanya. Bisakah kita hidup tanpa IoT? Ada pertanyaannya. Ya sama, bisakah Bapak-Bapak hidup? Kemudian saya tanya, bisakah hidup tanpa HP? Ada di sini yang bisa hidup tanpa HP? Sudah pernah nyoba? Gundah gulana katanya, Pak, tidak pegang HP hari ini. Terkadang bisa hidup lebih tenang Pak, nggak ada HP Pak. Malah menyenangi ya Pak Daud. Ya, kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya. Tapi tempat kerja udah nggak bisa ya, di tempat kerja tanpa device. Ya. Oke, kita lihat. Jadi intinya ya kita tidak bisa lah ya hidup tanda petik. Hidup itu kita berkreasi, berproduksi ya, tanpa adanya bantuan alat. Ya, dalam hal ini alatnya IoT. Kenapa? Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ya, ada lonjakan jumlah IoT. Ya, sebelum kita bahas IoT itu apa, ada jumlah Internet of Things. Jadi kita lihat nih dari anggap aja sekarang 2020, ya, anggap sekarang di sini. Kita lihat 10 tahun sebelumnya 2010. Coba di selama sana ya. Ya, di sini atau tahun 2000. 20 tahun yang lalu apalagi ya. Ya. 20 tahun yang lalu hampir tidak ada IoT. Anda lihat di grafik ini, ya hampir tidak ada IoT. Ada komputer 1 million komputer, 1 juta tahun 92. Tahun 2000 ya mungkin kira-kira banyaknya internet ya 0,5 billion dan 0,5 miliar. Lihat, mulai naiknya dari tahun ini. Ya. 2005, 2006. Lonjaknya eksponensial, kita lihat sini. Ya. Jadi lonjakan IoT itu mungkin baru sekitar 10-15 tahun yang lalu. Kita lihat 10 tahun terakhir begitu drastis naiknya. Jadi kita punya banyak IoT sampai ke pintu aja ada IoT-nya. Ya. Bukan hanya IoT di komputer. Ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita pelajari, ya, supaya bisa menambah keahlian Anda semua dan tentunya menaikkan valuasi. Kalau bisa IoT, bisa AI, valuasinya harusnya 2-3 kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, bisa memecahkan masalah lebih banyak daripada sebelumnya. Bisa mempunyai potensi, baik itu potensi kewirausahaan, bisnis, potensi pekerjaan, profesionalisme, harus meningkat 2-3 kalinya. Karena kita sudah mengetahui IoT dan AI. Mari kita bahas IoT. What is IoT? Jadi secara definisi, ya definisinya banyak, tapi menurut saya yang saya ambil cukup menarik ya. IoT adalah a network of object. Ya. Kalau dulu kita punya internet of computer, ya, jadi komputer itu ya koneksi daripada internet itu koneksi dari komputer, dikoneksikan ke komputer lagi, nyambung ke komputer lagi, nyambung komputer lagi. Jadi
semua komputer tersambung. Ya, ini menjadi internetwork, interkomputer, internet lah, internet of computer, ya, internetwork of computer. Jadi isinya komputer, 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 komputer. Nah, sekarang bukan komputer lagi yang terkoneksi ke internet, yaitu objek, 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 atau bahasanya thing, ya, bahasa Inggrisnya. Jadi benda terkoneksi dengan benda, terkoneksi dengan benda lain, terkoneksi, menjadikan sebuah jaringan persis internet. Ini namanya Internet of Everything, Internet of Things, ya. Apa itu objek? Itu bisa berupa embedded sensor, software, dan other teknologi for the purpose of connecting and exchanging data. Ya, jadi dari sini ke sini ada data, dari sini ke sini ada data. Jadi data bisa tersalurkan dari satu objek ke objek lain. Jadi bayangkan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita sekarang. IoT devices can range from simple everyday object, ya, such as smart thermostat, mungkin di rumah ada thermostat, ada lampu juga, sampai sesuatu yang sangat kompleks, ya, interconnected network, atau misalkan autonomous car, ya, atau smart city, ya, dan lain-lain, atau kumpulan daripada satelit-satelit di atas. Jadi banyak sekali tipe-tipenya, jenis-jenisnya, ya, IoT. Nah, di sini secara global dibagi menjadi 3 bagian IoT itu. Ada bagian di mana Anda mendapatkan data, sense data. Ya, ini yang utamanya di IoT, sense data, sensor. Ya, kembali lagi ke HP, banyak sekali data di sini, ada sensor banyak di sini. Dari sensor itu masuk ke cloud. Ya, karena udah di cloud, udah ada di internet, data exchange menjadi lebih mudah. Jadi semua sensor-sensor ini ada nama-namanya, ya. Sering kita sebut ada edge computing. Jadi adanya di ujung. Itu tapi berbentuk komputer. Nah, makanya HP ini termasuk edge computing. Atau sensor, ada komputer di ujung sana tapi banyak sensor-sensor membaca banyak data. Ini kita sebut edge computing. Ya. Ada sensor, ada aktuator. Sensor membaca data, aktuator melakukan aksi. Nah, ini semua menjadi sense di ujung. Lalu data ini semua masuk ke cloud. Nah, di cloud itu banyak hal yang dilakukan oleh cloud. Dia punya karakteristik tertentu. Ya. Jadi di cloud itu ada storage untuk menyimpan data, ada analytics, misalkan AI. Ya. Nanti kita lihat pakai ThinkSpeak, kita juga ada storage-nya, ada analytics-nya, ada processing-nya, ada security-nya, karena kalau udah ada di internet pasti perlu security, ya, perlu di enkripsi dan lain-lain. Inilah yang kita sebut IoT platform. Ya, semua yang platform di atas. Kita akan pakai ThinkSpeak hari ini. IoT platformnya. ThinkSpeak. Nah, sensornya dapatnya dari mana? Bisa dari sensor microcontroller Arduino, misalkan bisa dari komputer, bisa dari HP, ya. Apa aja yang bisa membaca sensor. Dimasukkan ke cloud, dari cloud dipresentasikan. Outputnya diplot, misalkan bisa diplot di web, ya, bisa diplot di handphone, dan lain-lain. Ini menjadi aplikasi front end-nya. Ya. Jadi tiga-tiganya penting, tiga-tiganya punya strength dan weakness, dan punya keahlian-keahlian yang perlu dikuasai. Ya, jadi itu yang akan kita bicarakan.